Saudara, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Ini kewaspadaan bagi kita semua. Kami ingatkan terus Anda pemirsa Sapa Indonesia Pagi untuk waspada terhadap hal ini. Resiko penularan makin tinggi karena ancaman varian Omikron dan subvariannya yang memang cepat sekali penularannya. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus disiapkan untuk menghadapi puncak gelombang ketiga COVID-19 yang diperkirakan pertengahan Februari hingga pertengahan Maret nanti? Kapan rem darurat akan ditarik oleh pemerintah? Kami segera membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Abraham Wirotomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo, dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris. Bung Charles, Mas Windu, dan juga Mas Abraham, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Sehat pagi, Bapak-Bapak Ya. semuanya. Kita ngobrol santai tapi serius karena situasinya lonjakannya udah cukup tinggi, ini udah lebih dari 20.000 kasus kan. Kita harus waspada. Dalam bayangan saya secara pribadi harusnya sudah segera tarik rem darurat begitu. Kepinginnya saya atau mungkin ada tanggapan yang lain atau kenapa pemerintah belum segera tarik rem darurat walaupun Mas Abraham Presiden sudah mengatakan evaluasi segera PPKM, sudah warning nih. Masukan apa yang didapat Presiden dan apa yang membuat Presiden sampai menyatakan kepada kita semua, kepada publik, apa untuk kemudian evaluasi PPKM. Ini warning bagi kita semua sebenarnya. Benar nggak, Mas Abraham? Silakan. Ya, jadi sebenarnya sudah sangat rutin ya, bahwa setiap minggu pemerintah melakukan evaluasi PPKM. Ya. Di mana ketika menentukan apakah perlu ada rem darurat namanya atau PSBB, Ya. itu pemerintah melakukan konsultasi dan kajian dengan ahli serta mengacu pada data-data yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, sampai per minggu kemarin para pakar belum menyarankan perlunya adanya rem darurat. Nah, kenapa pemerintah itu berhati-hati dengan namanya rem darurat? Perlu pemirsa Kompas TV pahami juga. Ya. Bahwa yang paling terdampak dari rem darurat itu adalah masyarakat kita yang kelompok menengah ke bawah. Ya. Jadi kita akan tarik rem tersebut bila memang situasinya sudah memaksa kita harus menarik rem tersebut. Jangan kita tarik rem ketika situasinya masih terkendali. Sebenarnya kita bisa mengatasi gelombang Omikron ini. Ya. Karena sekali lagi yang paling terdampak itu bukan para elit, yang paling terdampak itu adalah ya masyarakat menengah ke bawah. 45. Iya, betul. Ya, terbayang Mas Abraham, pertimbangan-pertimbangan ini semuanya masuk dalam kalkulasi atau perhitungan pemerintah. Pengalaman sudah membuat kita mengetahui hal ini. Nah, Mas Windu, jadi kapan kalau begitu, yang pas begitu? Kalau kasusnya sudah 20.000 seperti saat ini, bed occupancy rate di rumah sakit juga sudah cukup tinggi begitu. Feel saya tuh kan kita mengukurnya, waduh ini inner circle teman-teman dekat nih, teman-teman kantor sudah banyak yang positif, walaupun gejalanya ringan. Mungkin pemirsa Sapa Indonesia juga. Ya, gimana Bung Charles? Ya kan? Kan juga udah mulai gatal-gatal nih. Nah, hal semacam itu mungkin jadi warning bagi kita ada rasa flu atau apa-apa. Kapan sih, kalau diperkirakan oleh banyak epidemiolog juga, rekan-rekan Mas Windu, akhir Februari, Pak Menkes juga mengatakan tuh, Pak BGS, akhir Februari sampai akhir Maret nanti itu akan puncak begitu. Tapi sekarang aja inner circle ini udah sering kita dengar positif tiap hari di grup WA. Mas Windu, kapan yang pas? Tanpa tidak juga kemudian kita, Mas Abraham tadi mengatakan, saudara-saudara kita menengah ke bawah kan juga harus diperhatikan. Mau nggak Mas? Jadi kan kita tahu ya bahwa situasi hari ini beda dengan situasi tahun lalu. Pertama bahwa kita sudah punya modal ya, modal kekebalan di komunitas. Karena vaksinasi, ya kan? Ya. Itu sudah ya sekitar 65% sudah mendapatkan lengkap 2 dosis. Kemudian sudah ada sebagian yang booster, ya kan? Betul. Kemudian belum lagi ada kekebalan alamiah akibat
infeksi alamiah di Delta kemarin ya, di Juni kemarin luar biasa. Jadi populasi kita itu sebetulnya sudah 86%. Nah, itu sudah punya kekebalan. Ya. Nah, penularan tetap bisa terjadi ya, apalagi Omikron ini cepat menular. Jadi penularan itu tidak bisa dicegah dengan baik oleh vaksinasi, bukan penularannya. Tetapi vaksinasi akan mencegah seseorang yang tertular itu mengalami gejala yang berat. Nah, gitu. Itu yang dicegah itu. Ya kan? Nah, apalagi ditambah Omikron itu meskipun lebih cepat menular, dia lebih ringan. Ya, lebih ringan ya, dalam arti teman-teman Mas Bayu sendiri kan tadi banyak yang sudah terkena infeksi tapi gejalanya ringan aja atau tanpa gejala gitu. Betul. Nah, jadi yang paling penting yang harus dilihat saat ini adalah bukan kasus positifnya. Ya, kalau positifnya pasti naik di negara-negara termaju pun itu luar biasa kenaikannya. Tetapi yang penting adalah angka hospitalisasi, rawat inap, dan kematian. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi sampai hari ini ya itu peningkatan hospitalisasi itu sebenarnya tidak setajam peningkatan kasusnya. Dan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga termasuk di negara-negara lain. Nah, khusus Indonesia ya atau DKI misalnya, bornya tampaknya tinggi ya. Betul. Itu karena 83% rumah sakit itu dipenuhi oleh mereka yang gejalanya ringan dan yang tanpa gejala, 83%. Jadi bor yang sesungguhnya kan rumah sakit itu hanya sebetulnya digunakan untuk mereka yang bergejala sedang sampai kritikal, sedang berat kritikal. Ya kan? Nah, ini enggak, kita dipenuhi oleh orang-orang yang mungkin karena mampu membayar ya toh. Rumah sakitnya tidak menolak, mereka masuk sehingga angka statistik itu sedikit menjadi bias kalau kita melihat gitu. Seakan-akan bornya tinggi padahal dipenuhi oleh orang-orang yang sebetulnya cukup isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Nah, gitu. Jadi cara melihatnya begitu. Jadi artinya gini. Kapan rem darurat itu hanya kalau bor yang sesungguhnya bukan yang sekarang bor ini masih tadi kecampuran 83% oleh mereka yang ringan dan tanpa gejala. Jadi kalau bor yang sesungguhnya itu sudah 60% ya. Tetapi saya memprediksi tidak akan sampai segitu ya. Jadi karena prediksinya di puncak Omikron nanti di akhir Februari atau Maret itu sebetulnya angka absolut ya, angka absolut yang dimasuk rumah sakit dengan gejala sedang berat dan kritikal itu sepertujuh dari Delta kemarin, puncak Delta kemarin. Jadi tidak membebani rumah sakit ya, meskipun kita itu prediksi loh ya. Betul. Prediksi bisa salah. Nah, kita tetap harus waspada itu. Gitu Mas. Ya, Mas Windu terima kasih. Dengan begini saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia, saya menangkapnya jangan kemudian kita menjadi panik dengan angka-angka yang kemudian dari sisi 20.000 kasus per hari dan lain-lain begitu. Semuanya ini mudah-mudahan masih tetap dalam kendali begitu. Bung Charles, Anda melihat situasi ini masih terkendali karena kolega Anda adalah di Komisi 9 adalah Kementerian Kesehatan. Yang paling penting kan juga persiapannya. Anda juga turun ke lapangan ke daerah-daerah di mana menjadi tempat pemilihan Anda dulu. Bagaimana situasinya? Masyarakat seperti apa? Silakan. Ya, yang pertama tentunya angka kenaikan yang begitu cepat ini bukan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya ya. Ini menjadi mengagetkan karena banyak orang di sekitar kita yang tiba-tiba menjadi positif dan terasa sangat dekat sekali dan terasa kita terkepung ya dengan COVID-19. Saya sepakat dengan Pak Windu tadi bahwa patokan untuk menentukan kebijakan dalam hal penyebaran akibat varian Omikron bukan lagi sekedar angka penularan, tetapi harus dilihat faktor-faktor lain seperti angka keterisian rumah sakit
dan angka kematian ya. Karena tentunya kita tahu karakteristik dari Omikron dan Delta itu jauh berbeda, khususnya dari sisi gejala ya. Gejala yang timbul akibat orang yang terinfeksi varian Omikron memang lebih ringan dibandingkan varian Delta. Nah, oleh karena itu sekali lagi kapan harus melakukan atau menarik rem darurat, sekali lagi harus dilihat per wilayah dan bergantung pada keterisian rumah sakit dan angka kematian. Kalau kita melihat angka bor di Jakarta yang hari ini sudah mencapai di atas 60%, walaupun saya sepakat yang disampaikan Pak Windu tadi, ini isinya banyak yang sepertinya tidak perlu dirawat di rumah sakit, tetapi tetap saja apabila bornya menjadi sangat tinggi, sistem pelayanan kesehatan kita di Jakarta bisa menjadi kewalahan. Ya, oleh karena itu dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada Pak Menteri Kesehatan sudah saya sampaikan bahwa pemerintah harus menyiapkan lebih banyak lagi tempat isolasi terpusat, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, kota-kota padat ya. Contoh Jakarta lah, dapil saya misalnya, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, banyak sekali tempat padat, rumah-rumah kecil, di mana masyarakat memang tidak bisa untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Ada keterbatasan ruangan dan seterusnya, sehingga apalagi hari ini kan kita lihat ya bahwa pandemi COVID, di masa pandemi ini pembiayaan terkait pengobatan COVID ya, mau itu ringan, sedang maupun berat masih ditanggung negara. Oleh karena itu ketika masyarakat tidak memiliki tempat untuk bisa melakukan isolasi ya akhirnya semua pada lari ke rumah sakit gitu. Walaupun secara medis, secara klinis tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap pemerintah bisa segera mempersiapkan tempat-tempat isolasi terpusat khususnya di kota-kota seperti Jakarta sehingga masyarakat yang memang jumlahnya tidak sedikit ya, tidak memiliki tempat untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya bisa datang ke tempat-tempat tersebut. Kalau boleh jujur ya, angka 20 ribuan per hari yang kita lihat hari ini memang sepertinya tinggi, tetapi saya harus katakan ini ya sepertinya ini hanya puncak dari gunung es ya, karena dengan metode testing kita yang mayoritas masih mengandalkan testing antigen ya, sepertinya memang angka penularan hariannya jauh di atas ini. Di Amerika Serikat sekalipun ketika angka penularan mencapai 1 juta per hari, estimasi dari para epidemiolog di Amerika itu angka real di lapangan itu jauh di atas itu. Jadi ya kembali lagi saya sepakat ya dengan Pak Windu bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan angka penularan, tetapi yang harus kita lihat adalah angka rawat inap dan angka kematian. Dan untuk menekan angka rawat inap, ya pemerintah harus menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di berbagai tempat. Nanti saya kembali ke persiapan kita yang tadi Bung Charles katakan tempat isolasi terpusat mungkin di beberapa tempat di misalnya di Jakarta begitu yang mungkin juga harus disiapkan di daerah lain. Nanti saya kembali ke sana. Mas Windu dulu sebentar. Mas Windu pun begitu gejala ringan dan juga saya menambahkan catatan nih dari pengalaman teman-teman saya cepat juga pulihnya, nggak sampai 5 hari mereka antigen lagi atau seminggu kemudian sudah negatif begitu. Pun begitu, kalau kita melihat Cina, terutama Cina lah, ketika ada gelombang yang diduga ini Omikron, mereka tetap melakukan pembatasan bahkan lockdown kota begitu. Sedemikian rupa sehingga kemudian cepat sekali terkendali. Kira-kira kan begitu. Mereka tidak panik tapi cepat melakukan sesuatu. Nah, kalau saya sebagai warga negara Indonesia nih saya nggak ngelihat ada pengetatan sedikit begitu. Level PPKM juga nggak segera dinaikkan karena kan ini udah lokal nih. Kita udah berapa hari yang lalu, udah sebulan yang lalu pemerintah bilang sudah terjadi penyebaran lokal begitu untuk dugaan Omikron varian baru. Nah, nggak terjadi sesuatu yang kemudian sedikit ketat. Kita masih di Subang masih ada konser. Kemarin di Bandung masih ada atraksi satu mall begitu penuhnya. Nah, gimana nih gitu? Itu yang bikin kita juga jadi kesel, gregetan. Padahal ini lagi ada Omikron yang begitu cepat menyebar. Nah, hal semacam ini bisa nggak kemudian kita minta diperketat? Mas Windu, Anda setuju nggak sama saya? Bayangan saya nih nggak apa-apa kok diperketat. Kita ngerti kok bahwa masyarakat nih gitu karena penyebaran Omikron yang begitu cepat. Tapi pemerintah kan membuka Bali dan Surabaya begitu perbatasan. Kan itu nggak dilakukan sama Cina. Cina kan ketat gitu.
Nah, hal semacam ini tetap dilakukan, seolah-olah ini berbahaya tingkat tinggi gitu. Nah, itu yang nggak apa-apa nih kita melakukannya agak kendor terus, istilah saya begitu. Mohon maaf kalau kurang pas begitu, ada pelonggaran terus begitu. Sementara ini menyebarnya begitu cepat. Nanti nggak pengaruh nih ke bornya begitu. Mas Windu? Ya, jadi kan gini, pengetatan tetap ya, pengetatan. Tapi pengetatan itu kan kita tahu ya, tadi kita sudah punya modal ya. Modal kita banyak kok, tidak hanya soal kekebalan ya, tetapi juga senjata ya, yaitu kita punya sekarang platform Peduli Lindungi yang memang jujur aja itu banyak tidak implementasikan secara standar ya, banyak hanya pasang QR code tapi tidak dipindah. Nah, itu yang tidak boleh sebetulnya, ya kan? Jadi kita punya banyak modal yang dulu setahun yang lalu kita nggak punya. Nah, jadi pengetatannya itu sebetulnya bukan terletak pada kita harus misalnya mobilitas nggak boleh, ya aktivitas publik nggak boleh, karena kita sudah punya modal tadi. Ya, jadi pengetatan tadi dalam arti tetap disesuaikan. Ya kan kita punya leveling dari hasil assessment situasi ya yang berdasarkan indikator dari WHO ya plus cakupan vaksinasi ya. Itu yang digunakan. Jadi kalau misalnya DKI sebagai contoh ya, DKI ini sekarang kalau kita lihat di hasil assessment situasi itu level 3. Nah, jadi harusnya level kebijakannya sesuai dengan level 3. Jadi nanti minggu depan mungkin sudah level 3, sehingga nanti pembatasan itu akan dilakukan sesuai dengan level tadi. Tetapi kalau ada daerah yang berhasil mempertahankan ya, levelnya tetap 1 ya tetap ini level 1. Jadi artinya lebih longgar daripada yang level 3, seperti DKI misalnya. Nah, kemudian yang harus tetap tidak boleh dilanggar ya, itu adalah prokes 3M. Jadi jelas ya yang ada di Bandung kemarin itu jelas melanggar prokes dong. Nah, itu harus ada sanksi. Jadi yang penting itu adalah gunakan Peduli Lindungi sehingga betul-betul orang yang berada di aktivitas publik tadi, yang berada di transportasi umum dan sebagainya, betul-betul adalah orang yang aman, yaitu sesuai dengan apa yang ada di Peduli Lindungi, ya tak? Jadi sudah vaksinasi 2 dosis, kemudian tidak sedang positif, tidak sedang jadi kontak erat. Aman sebetulnya. Tapi kalau kita hanya main-main ya, Peduli Lindungi itu hanya QR code dipasang tapi tidak dipindah secara individual, ya percuma. Senjata itu tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu busung ya. Busung itu artinya tidak bisa ditembakkan. Ya karena apa? Ya karena tidak digunakan dengan benar. Nah, jadi artinya itu yang kita jadi pengetatnya tetap, tetapi berdasarkan level hasil assessment situasi dari setiap daerah. Ya, dan gunakan Peduli Lindungi dan pelanggaran apapun terhadap prokes Peduli Lindungi harusnya ada sanksi yang menjerakan. Oke. Saya kira begitu, Mas. Ya, oke. Nanti saya ke Mas Abram kalau begitu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di depan mata yang jelas-jelas begitu, seperti saya sih menganggapnya misalnya di sebuah daerah ada kerumunan massa begitu banyak. Itu kan melecehkan benar Satgas COVID-19-nya. Harusnya mereka marah sekali dengan hal semacam ini. Nah, saya kepingin melihat itu sebetulnya. Nanti Mas Abram mungkin bisa menanggapi hal ini berkaitan dengan teguran-teguran mungkin ke bawah, ke semua kaki, tangan, jari untuk kemudian mengetatkan lagi protokol-protokol kesehatan ini. Tapi kita jeda dulu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini. Usai jeda.